Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Fadil di channel Bisa Servis Sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengganti rantai motor saya. Ini motor yang kemarin waktu saya bawa kerja rantainya putus ya di jalan. Dan ini masih ada sambungan yang saya bikin dari ini ya, dari kawat binder clips kemarin. Oke, langsung kita mulai aja. Saya siapkan alat-alat atau kunci-kuncinya terlebih dahulu. Di sini saya pakai kunci shock T nomor 8, nomor 10 sama nomor 12. Kemudian ada kunci ring pas ya. Kunci ring pas kebetulan di as motor Mega Pro saya itu yang belakang pakai kunci nomor 19 sama yang sebelah kiri nomor 17. Untuk langkah pertama, buka dulu baut di as tromolnya ya, dikendorkan aja. Selanjutnya adalah membuka baut setelan rantainya teman-teman. Ini kita mentokkan aja baut kanan dan kirinya, cuma jangan sampai terlepas ya. Selanjutnya roda baru bisa kita dorong ke depan teman-teman. Mentokin aja ke depan, tujuannya supaya mudah dalam proses pemasangan rantai yang baru nanti. Kemudian kita lepas persnelingnya. Kita lepas dulu baut yang untuk penguncinya itu. Selanjutnya buka tutup gear depan pakai kunci shock T nomor 8. Dan ternyata tutup gear depan ini kegores teman-teman, kegores dari kawat yang saya bikin kemarin waktu rantai putus. Tapi saya lihat sih masih bagus, masih aman. Oke, langsung saja kita lepas rantainya pakai tang yang lancip ya teman-teman. Ini rantainya merek Aspira ya teman-teman. Saya beli yang panjangnya 110 cm yang khusus buat GL Max ya. Karena gear bagian belakang motor saya ini udah saya ganti pakai gear GL Max yang profil mata giginya berjumlah 41. Kalau standarnya Mega Pro ini atau Mega Pro Primus itu 46 teman-teman. Jadi kalau saya pasang yang untuk standarnya kepanjangan, jadi harus motong lagi. Selain itu karena velg dan ban belakang saya itu udah pakai ukuran 17 inci teman-teman, jadi tujuannya supaya tarikan lebih pas aja.
Oh ya teman-teman, ini saya pakai rantai merek Aspira karena masalah harga ya. Harganya nggak terlalu mahal dan kualitasnya cukup bagus teman-teman. Walaupun nggak sebagus Triple S ya, tapi saya nggak mau pakai Triple S karena takut kilaf di jalan teman-teman. Takutnya ntar saya malah kebut-kebutan. Pakai yang murah aja supaya saya tahu diri di jalan. Ingat bahwa rantai yang saya pakai rantai standar. Gitu aja sih. Setelah itu baru kita setel kekencangan rantai ya teman-teman. Kita setel lewat baut itu ya, baut setelan rantai. Di situ sudah ada garis batas untuk patokan. Kita harus mutar baut untuk nyetel kekencangan rantai ya teman-teman. Sambil kita putar, sambil kita perhatikan kekencangan rantainya. Prinsipnya adalah antara setelan rantai sebelah kiri dan setelan baut yang sebelah kanan harus sama ya garisnya teman-teman. Kalau tidak nanti roda bisa miring dan berbahaya buat rantai dan gear, bisa beresiko lepas teman-teman. Untuk bagian mur ini jangan dikencengin dulu ya teman-teman. Itu nanti kita kencengin setelah as tromol ini kita kencangkan. Jika setelan rantai sudah pas dengan sesuai patokan standar dari pabrikan motor ya teman-teman, baru kita kencangkan bagian baut as tromolnya ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk jarak bebas kurang lebih 30 sampai 35 mm. Ya, dan untuk referensinya seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita ngencengin bagian baut setelan rantainya. Ini jangan terlalu keras ya, yang penting ngunci gitu aja teman-teman. Selanjutnya adalah kita kencengin bagian murnya. Sama yang sebelah kanan kita kencengin dikit aja. Itu tidak akan menggeser setelan rantai ya teman-teman, karena bagian baut as pada tromol itu udah kita kencangkan, jadi nggak akan menggeser setelan kita tadi. Oke, kita tes dulu perputaran rantainya. Coba saya akan menyalakan mesin dan mencoba memasukkan gearnya.
Untuk kasus rantai yang dorceng atau kendor kenceng, caranya adalah teman-teman harus mencari posisi di mana rantai dalam kondisi agak kencang ya, baru teman-teman bisa melakukan penyetelan kekencangan rantainya. Pada kasus kendor kencang rantai saat roda berputar, itu bisa disebabkan karena bos tromolnya sudah aus, atau juga bisa karena laharnya yang sudah aus juga teman-teman. Tapi bisa juga disebabkan dari rantai dan atau gear yang sudah aus teman-teman, akibat pemakaian yang sudah sangat lama. Oke, sebelum saya coba untuk test ride di sekitaran depan rumah, saya mau ganti dudukan stang dulu ya teman-teman. Ini soalnya dudukan stangnya udah pecah. Maklum karena dudukan stang yang murah. Kemudian ini juga karena saya tambahkan karet di dalamnya teman-teman. Karena terlalu kencang mungkin nggak kuat nahan beban bautnya ya. Saya ganti dulu ya supaya nanti aman saat saya coba test riding di depan rumah. Selesai, waktunya kita test ride. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.